selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang ada dalam hidup kami Tuhan. Betapa kami bersyukur, betapa kami bangga kami punya Allah Bapa seperti Engkau. Kini saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara untuk kami Tuhan, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, menjadi alat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan apa yang kami boleh dengar pada siang hari ini, itu akan memberikan kekuatan dalam setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami siap menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan pada siang hari ini, bersama saya katakan, amin. Baik, silakan duduk saudara. Allah kita Allah yang luar biasa, amin. Haleluya. Seperti tadi sudah dikatakan bahwa Bapak Gembala kita sedang ada tugas di luar kota. Dan kami bersyukur bahwa kami boleh dipercayakan lagi untuk membawa khotbah pada siang hari ini. Kami boleh belajar untuk terus meningkat di dalam iman percaya kami. Saudara, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang karunia melayani. Saudara, tahukah saudara bahwa tujuan Allah menciptakan saudara dan saya itu ditentukan dari apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa Tuhan ingin yang kita lakukan adalah hidup di dalam rencananya. Amin. Di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, mari kita lihat. Saya akan bacakan buat saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Tuhan ingin kaitannya dengan karunia melayani. Perhatikan. Tuhan ingin setiap kita bisa mengambil perannya di dalam tubuh Kristus. Artinya, setiap kita harus terlibat di dalam pelayanan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pelayanan apa saja yang bisa kita lakukan? Bukan yang muluk-muluk, bukan yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan ingin kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Ini. Survei menunjukkan bahwa hanya 20% orang-orang yang ada di gereja ini yang melakukan pelayanan. Saya percaya bahwa kita di tempat ini tidak menginginkan hal tersebut. Yang kita inginkan bahwa semua jemaat yang ada di tempat ini harus terlibat di dalam melayani Tuhan. Amin. Berapa banyak yang ingin melayani Tuhan? Angkat tangan saudara. Haleluya. Awas, Tuhan catat loh. Saudara angkat tangan, Tuhan catat loh. Amin. Satu hal yang perlu kita sadari untuk melayani Tuhan, bahwa kita harus menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Bagian dari tubuh Kristus. Kita dipersiapkan untuk melakukan, di mana kita mempunyai fungsi dan tugas masing-masing untuk melakukan pekerjaan yang mulia, sebagaimana apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu, mari lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa saudara lakukan? Terkadang kita berpikir bahwa, wah, saya belum bisa, wah, saya tidak mampu, wah, saya sibuk dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tadi dikatakan, apa yang bisa kita lakukan? Saudara hanya bisa berdoa, lakukan itu. Jadi seorang pendoa syafaat yang mau berdoa untuk gembala, untuk para hamba Tuhan, untuk para jemaat, atau pada orang lain. Dengan doa yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menggetarkan hati Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan saudara akan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Demikian. Kalau saudara hanya bisa bernyanyi, mari jadi seorang
pemuji yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani bukan harus menjadi seorang pendeta atau seorang pengkhotbah. Tetapi yang terpenting adalah apakah kita mau terlibat di dalam pelayanan. Ini yang terpenting. Kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita menyadari keselamatan itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi kita mau berbagi dengan orang lain. Roma 12 ayat 1 berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Dan perlu saudara ketahui bahwa pelayanan tidak terbatas hanya di dalam gereja saja. Tetapi di luar sana saudara dibutuhkan untuk menjadi saksi-saksi Kristus, di mana banyak orang-orang dunia yang membutuhkan saksi supaya mereka mengetahui dan mengerti tentang apa sesungguhnya keselamatan itu. Dan Tuhan inginkan kita untuk bergerak melakukan pelayanan yang benar. Tadi saya katakan persoalannya hanya apakah kita mau atau tidak. Kita begitu banyak memberikan alasan, itu hanya karena kita tidak mau. Tetapi ketika kita mau, saya percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk melakukan mujizat demi mujizat, untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil menjadi satu mujizat yang dahsyat. Allah kita dahsyat, amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa saya bisa melayani Tuhan seperti ini. Saya tidak pernah mempunyai latar belakang pendidikan seorang teologi. Saya latar belakangnya pendidikan ekonomi, menjadi seorang pengusaha, sibuk dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi ketika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau, percaya Tuhan akan menuntun kita dan akan memberkati kita, amin. Satu ketika saya dipanggil oleh almarhum Om Weli dan ditanya, maukah Brur melayani? Saya tidak berkata tidak. Tetapi saat itu juga saya katakan, saya mau. Padahal saya tidak tahu melayani itu seperti apa. Akhirnya saya mulai terlibat, mulai dari menjadi singer, kemudian perlahan-lahan dipercayakan menjadi worship leader, dan terakhir, puji Tuhan, saya diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala tempat ini untuk belajar berkhotbah seperti ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Allah tidak melihat apakah kita mampu atau tidak. Yang terpenting adalah hati kita. Maukah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan? Maukah kita melayani Dia? Karena karunia yang sudah diberikan kepada kita, itu harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Inilah yang Tuhan mau. Yesus Kristus telah menjadi teladan bagi kita semua. Dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa Dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya bantu baca untuk saudara. Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Perhatikan, Tuhan adalah Tuhan.
tetapi dia mau melakukan perkara-perkara yang rendah di mata manusia. Untuk apa? Supaya kamu melihat bagaimana teladan Tuhan untuk mengerti apa yang dia kerjakan, apa yang harusnya kita lakukan. Karena bagi Tuhan, yang terbesar adalah menjadi hamba. Sebab itu mari kita ambil kesempatan untuk mengikuti teladan Kristus. Jangan membuang-buang waktu. Mari libatkan di dalam pelayanan. Engkau berharga di mata Tuhan, amin. Tuhan akan memampukan. Selanjutnya, apa yang akan kita tunjukkan waktu kita melayani? Yang pertama, dengan melayani, kita menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan melayani, kita menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan, seorang pemain biola terkenal namanya Niccolò Paganini. Dia mewariskan biolanya yang sangat bagus ke kota Genoa, Italia, dengan syarat bahwa biola itu tidak boleh dimainkan. Karena syarat ini, maka biola ini hanya disimpan. Akibatnya, biola ini rusak dimakan ulat. Tidak dapat digunakan lagi dan hanya dikenang sebagai barang pusaka. Saudara, Tuhan telah memberikan kita talenta-talenta. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang percaya. Tujuannya apa? Agar gereja menjadi lebih kuat lewat pelayanan daripada masing-masing anggota gereja. Tuhan ingin kita bersatu. Saya percaya bahwa gembala tidak akan mampu untuk melakukan pekerjaan sendiri. Dibutuhkan kita-kita untuk saling menopang. Ini yang Tuhan mau, supaya kita kuat. Dan sesungguhnya ada 3 hal ketika Tuhan memberikan talenta. Ada 3 pilihan untuk kita gunakan talenta-talenta itu. Yang pertama, apakah kita mau menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Yang kedua, apakah kita mau menggunakan hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri? Dan yang ketiga, apakah kita tidak mau menggunakan sama sekali? 2 hal yang dibawa tadi itu kalau kita lakukan, maka itu sama sekali tidak bernilai di mata Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya itu yang Tuhan inginkan. Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah yang pernah atau yang sudah kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah melakukannya? Kalau belum, mari lakukan. Mulai saat ini, Tuhan menunggu. Tuhan sudah mencatat. Saudara angkat tangan, saya percaya Tuhan akan memampukan. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab itu mari kita melayani Tuhan. Karena apa? Kalau kita melayani Tuhan, itu ada beberapa hal yang bisa memberikan keuntungan untuk kita. Antara lain, yang pertama, kita akan memiliki sukacita karena dipakai oleh Tuhan. Jelas ya, kita akan memiliki sukacita karena dipakai oleh Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar dari kesadaran bahwa saudara dipakai Tuhan untuk memberikan dampak yang kekal. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menjadi saksi bagi orang banyak, ketika orang-orang itu mau mengenal Tuhan, itu membawa dampak yang kekal. Dan saudara mempunyai nilai di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah sukacita karena kita menolong orang lain.
Kita juga mendapatkan keuntungan karena kita mendapat kesempatan untuk menolong orang lain. Nah, Yesus menyatakan ini dengan jelas waktu dia berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ketika kita melakukan, kita menolong orang lain, sesungguhnya itu memberikan sukacita. Kita menolong orang-orang yang sedang terpuruk, orang-orang yang sedih, orang-orang yang sedang mengalami masalah. Ketika mereka dapat mengatasi masalah ini dan mendapat kekuatan dengan apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, itu akan memberikan satu sukacita yang besar. Bahwa kita bisa menolong orang lain. Kita menjadi saluran berkat. Amin. Yang berikut, sukacita karena membalas budi. Pernahkah kita sadari bahwa banyak di antara kita bisa ada di posisi kita sekarang ini karena pertolongan orang lain? Apakah kita seorang karyawan atau seorang pebisnis? Nah, saatnya, waktunya bagi kita untuk melakukan hal yang sama. Mari kita investasikan diri kita untuk menolong orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, membalas budi atas setiap apa yang telah dilakukan oleh orang, mengerti bahwa sebenarnya apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat adalah sukacita menerima upah kekal. Inilah keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan di dalam pelayanan. Kita perlu bersukacita waktu menyadari bahwa tersedia upah yang kekal kalau kita melayani Tuhan. Kita baca di dalam Matius 19 ayat yang ke-27 sampai dengan 30. Matius 19 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Terus kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta itu, untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Melayani Tuhan itu adalah suatu berkat. Tuhan adalah sesuatu yang membuat kita bersukacita. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang berharga. Sebab itu di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24 berkata, coba buka di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Saya bacakan untuk saudara. "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terus, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Saya cerita sebuah kisah. Ada 3 orang kuli bangunan. Mereka bekerja di panas terik dari pagi hingga siang dengan penuh keringat. Melihat mereka bertiga, itu ada ekspresi wajah yang berbeda. Satu ketika ada seorang pemuda yang penasaran mendekati mereka dan bertanya satu persatu. Yang pertama dia datang kepada kuli bangunan pertama. "Pak, apa yang Bapak sedang kerjakan?" Kuli bangunan yang pertama dengan tidak bersahabat, dia katakan, "Kamu lihat apa yang sedang saya kerjakan. Kalau kamu mau bantu, bantu. Gak usah tanya-tanya." "Untuk apa kamu tanya-tanya?" Kayak wartawan. Dengan perkataan maaf, si pemuda ini melangkahkan kaki untuk datang kepada kuli bangunan yang kedua. Dia tanya kepada kuli bangunan yang kedua ini, "Pak, apa yang Bapak sedang kerjakan?" Dia mendapatkan jawaban yang berbeda. Yang kedua berkata bahwa, "Nah, saya lagi cari duit. Sekarang susah.
keadaan lagi susah untuk mencari pekerjaan. So, oleh sebab itu, apapun pekerjaan, saya akan melakukannya. Yang penting halal. Ini jawaban yang kedua. Dengan tersenyum, si pemuda ini melangkah lagi untuk datang kepada kuli yang ketiga. Ketika dia datang kepada kuli yang ketiga, dia bertanya lagi kepada kuli yang ketiga ini, "Pak, apa yang Bapak sedang kerjakan?" Buruh ini atau kuli ini dengan tersenyum dia melihat pemuda ini dan sambil menjawab apa yang ditanya oleh pemuda. Dia berkata bahwa aku sedang melakukan segala sesuatu yang saya mau adalah apa yang saya lakukan usianya melebihi usia hidup saya di dunia ini. Sambil tersenyum, pemuda ini bingung. Maksudnya apa, Pak? Si kuli yang ketiga berkata bahwa saat ini kamu tidak tahu apa yang kita kerjakan. Kita sedang membangun sebuah gereja. Dan saya sangat bersyukur bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pekerjaan pembangunan ini. Semoga beberapa bulan kemudian gereja ini selesai, dan itu akan menjadi berkat bagi saya dan berkat bagi semua orang yang datang untuk beribadah. Saudara perhatikan dari kisah ketiga ini, kita ambil makna yang sebenarnya. Ketika kita mau melakukan sesuatu, apakah itu pekerjaan, apakah itu pelayanan, dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh dan tulus, itu artinya merupakan satu doa dan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk melakukan tanpa ada upah. Amin. Ketika kita melakukan itu dengan tulus hati, dan kita lakukan itu semua hanya untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan mengubahkan menjadi suatu berkat, di mana kita menerima upah yang besar. Allah kita Allah yang luar biasa. Sebab itu mari kita layani Tuhan. Percaya bahwa kita tidak akan pernah sia-sia. Hidup kita bernilai di mata Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Baik. Selanjutnya, silakan. Saudara diberkati, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Hal yang terakhir dikatakan, dengan melayani kita mendapat apa, saudara? Ada upah yang kekal. Amin. Berapa banyak yang melayani? Wah, hampir 90% angkat tangan. Saudara, kenapa yang melayani ternyata hanya sedikit? Kalau ditanya mau melayani, semua angkat tangan, mau. Tetapi begitu dikasih, kenapa hanya sekitar 20-30 yang ya, saya siap? Ada 3 faktor besar yang saya boleh catat. 3 faktor besar yang menyebabkan kita kenapa tidak mau melayani, atau 3 faktor utama yang menghambat kita semua mau melayani. Yang pertama, kita malu atau kurang percaya diri. Yang kedua, kita merasa tidak bisa. Saya tidak bisa apa-apa, tapi saya mau melayani. Tapi kita tawari, aduh saya tidak bisa, saya belum bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Dengan kata lain, kita tidak punya waktu. Aduh saya sibuk sekali, mau melayani tidak bisa, banyak yang saya harus tangani. Saya mau katakan saudara, waktu itu harus kita adakan. Nanti juga kalau saya free, kosong-kosong baru saya mau melayani, tidak akan ada free buat saudara. Amin. Saya mau cerita buat saudara untuk faktor yang pertama, untuk malu dan kurang percaya diri. Ada seorang pembuat sepatu. Waktu masih mudanya, dia sangat ingin sekali
melayani Tuhan di sebuah gereja. Tetapi cuma sampai di sebatas niat. Malunya besar, kurang percaya diri. Dia merasa dia mengerjakan sesuatu yang sangat sederhana. Malu dia kalau mau melayani Tuhan. Dan waktu terus berlalu. Dia bilang, nanti masih bulan depan. Oh, nanti tahun depan baru saya melayani. Tanpa dia rasa, saudara, dia sudah lanjut usia. Tenaganya sudah tidak ada. Baru dia sadar. Dia punya penglihatan sudah kurang bagus. Tetapi dia masih tetap setia mengerjakan sepatu. Dia sangat mahir membuat sepatu. Begitu kesadaran itu tiba, walaupun dilanjut usianya, saudara, puji Tuhan, tidak ada kata terlambat buat orang melayani. Amin. Dia mulai mengenal seorang pemuda yang masih sekolah teologi, sering membuat sepatu di tempatnya. Dia langsung bilang sama pemuda tersebut, Pak, Bapak kan calon pendeta nanti di gereja saya. Mulai saat ini, sepatu yang Bapak pakai gratis dari saya. Ada lecetnya, ada kotornya, saya yang tangani sepatu tersebut. Saya mau berikan yang terbaik, walaupun cuma sepatu. Saudara, dia akhirnya melayani Tuhan, walaupun di usia yang lanjut. Dengan apa? Cuma buat sepatu untuk melayani Tuhan. Mari saudara, yang malu, kurang percaya diri, jangan tunggu terlambat. Sebenarnya Bapak ini bisa berbuat banyak. Dia bisa sekolah teologi, dia bisa melayani lebih. Tetapi puji Tuhan, talentanya walaupun cuma satu, masih dia pakai. Amin. Yang kedua, untuk orang yang merasa tidak bisa, selalu merasa belum mampu. Saya mau cerita buat saudara. Ada seorang ibu sangat pingin sekali anaknya yang baru 10 tahun ini mahir bermain piano. Tetapi anak ini karena masih usia 10 tahun, belum banyak yang dia tahu. Dia cuma tahu lagu Twinkle Twinkle seperti itu. Cuma itu yang dia hafal, itu pun tak kiri tak kanan, saudara, dia lari. Tetapi pada suatu ketika ada seorang pemain piano terkenal akan pentas di kota mereka. Dia pingin anak tersebut nonton pakar tersebut, orang yang mahir tersebut, supaya anaknya dia berharap bisa belajar dari hal tersebut. Lalu dia beli tiket untuk mereka berdua dan dia duduk dengan anaknya nonton. Saudara, sementara menunggu pertunjukan dimulai, saking asiknya dia membaca buku, dia tidak sadar anaknya sudah pergi ke belakang panggung, di luar daripada pengawasannya dia. Tiba-tiba begini, ada anak kecil muncul di panggung dan langsung duduk di piano tersebut. Dan apa yang dilakukan anak kecil tersebut, saudara? Dia main lagu yang dia tahu, Twinkle Twinkle. Penonton kaget, pikir acaranya sudah dimulai, tapi kok anak kecil yang main. Tapi dalam waktu yang hampir bersamaan, secepatnya datang seorang bapak yang luar biasa, pakar pemain piano tersebut. Dia duduk di samping anak tersebut, dan dia menyempurnakan permainan dari anak tersebut. Lagu Twinkle Twinkle berakhir dimainkan dengan sempurna. Semua penonton bertepuk tangan. Anak ini pikir, wah luar biasa, ternyata saya sudah mahir main piano. Padahal ada pakar yang menyempurnakan permainannya. Saudara, kalau saudara kurang percaya diri, apapun talenta saudara pasti ada. Buang jauh-jauh ketidakpercayaan diri saudara. Kita melayani Tuhan yang hidup. Biar dialah yang menyempurnakan pelayanan kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, untuk kita orang-orang yang kebanyakan berkata tidak punya waktu untuk melayani Tuhan karena sibuk. Saya mau cerita kisah nyata. Saya pernah sampaikan mungkin dari tempat ini. Ada seorang bisnismen yang sangat teratur gaya hidupnya. Dia selalu menulis apa yang dia akan lakukan besoknya di dalam memonya dia, lengkap dengan jamnya. Bangun pagi pakai baju apa, siang makan di mana, makan apa, malam makan apa, sampai asuransi pun tidak ada yang kurang, dia lengkapi semua. Dan dia selalu melakukan itu step by step sesuai dengan apa yang dia catat. Waktunya sangat padat. Pada suatu saat dokter mendiagnosa dia penyakit yang parah dan dokter berkata, hidupmu tinggal 1 bulan lagi. Dia kaget, saudara. Dia lihat notesnya dia, belum pernah dia lakukan persiapan apa-apa untuk
mengatasi hal tersebut. Saudara, waktu memang kalau kita tidak adakan, maka tidak akan pernah ada untuk melayani. Amin. Mari adakan waktumu untuk melayani Tuhan sebelum terlambat. Yang mau katakan amin. Haleluya. Baik, kita lanjut kepada poin yang kedua. Apa yang kita tunjukkan saat kita melayani? Yang kedua, dengan melayani kita menunjukkan nilai kerajaan Allah. Dengan saudara melayani, saudara sedang menunjukkan nilai daripada kerajaan Allah. Apa itu nilai kerajaan Allah? Oh, itu sorga. Sorga itu banyak emas. Wah, luar biasa permata semua di sana. Mungkin kayaknya terlalu susah saudara membayangkannya. Dan Yesus memberikan perumpamaan yang luar biasa tentang kerajaan. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Inilah perumpamaan yang sederhana dari Yesus kepada murid-muridnya tentang hal kerajaan sorga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, kita mungkin berkata, ini pasti orang yang tidak punya apa-apa sehingga dia jual semua, kong dia beli mutiara, kong dia beli harta terpendam. Kalau tidak punya apa-apa, apa yang dia mau jual, saudara? Ya kan? Kalau tidak punya apa-apa, apa yang mau digadaikan? Dengan kata lain, Yesus berkata bahwa apapun kekayaan kita, seberapa banyak pun harta kita, tidak sebanding dengan apa, saudara? Hal kerajaan Allah. Amin. Apapun yang kita miliki di dunia ini, seberapa banyak pun kekayaan kita, Yesus kasih perumpamaan, jual itu semua untuk mendapatkan apa? Hal kerajaan surga. Berarti kerajaan sekolah sangat-sangat apa? Berharga. Dan kalau saudara melayani, saudara sedang apa? Menunjukkan itu kepada semua orang. Saudara, coba kita bayangkan, bagaimana kalau semua yang hadir pada saat ini aktif melayani Tuhan. Wow, saya sangat percaya yang paling senang pertama Tuhan Yesus. Yang kedua, pasti Bapak Gembala dong. Ya kan? Semua jemaat melayani, semua aktif pelayanan. FA akan tambah, bukan hanya 8 mungkin ya. Kita akan tambah FA jadi 20 mungkin. Kalau saudara semua mau melayani, saudara bisa bayangkan dampaknya kepada kota ini. Amin. Saudara, mari kita terlibat dalam pelayanan. Di tempat ini puji Tuhan, saudara, kesempatan saudara untuk melayani terbuka dengan sangat-sangat luas. Di Manado, syarat yang pertama untuk melayani, saudara harus jadi jemaat 1 tahun. Yang kedua, saudara harus dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, harus disiplin waktu, tidak boleh terlambat. Yang keempat, kelima, banyak syaratnya, saudara. Kenapa? Karena sangat-sangat banyak yang menjadi singer 100 orang, yang bisa tampil cuma 5. Bagaimana coba, saudara? Mungkin 2 bulan satu kali, 6 bulan satu kali baru saudara bisa tampil. Di tempat ini ada karunia yang luar biasa, kesempatan terbuka dengan sangat luar biasa, bebas buat saudara melayani. Bahkan saudara sampai dari gereja yang mengejar-ngejar orang untuk pelayanan, dikejar-kejar kasih waktu, mau enggak melayani ini, mau enggak melayani itu. Oh tidak bisa, oh saya tidak bisa kalau hari ini. Gereja yang mengejar, terbalik, saudara. Mari kita belajar hari ini tentang karunia melayani. Melayani adalah sebuah karunia. Manfaatkan dengan baik. Kita melayani, kita sedang menangani sebuah hal kerajaan sorga yang sangat-sangat bernilai, sangat-sangat luar biasa.
Saudara, sudah saatnya kita ke gereja bukan hanya menerima berkat. Sudah saatnya kita datang ke gereja, datang beribadah, bukan hanya supaya mendapat berkat. Sudah saatnya saudara juga jadi apa? Berkat. Yang mau katakan amin? Sudah saatnya kita bukan hanya datang hari Minggu, datang hari Kamis, datang Eva, supaya dapat berkat. Mulai saat ini, Tuhan katakan, sudah saatnya, selain kita mendapat berkat, kita juga apa? Jadi berkat buat orang lain. Kita buka Matius 23 ayat 11 sampai 12. Berapa banyak yang mau diberkati? Lambaikan tangan. Semua mau diberkati. Haleluya. Matius 23 ayat 11 sampai 12. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara berkata kita semua ingin diberkati. Firman Tuhan katakan, mari kita melayani. Nah, dengan melayani Tuhan, kita sedang belajar untuk merendahkan diri kita. Amin. Saudara melayani Tuhan, saudara sedang belajar untuk mengalahkan keinginan daging saudara. Saudara sedang belajar untuk menyiapkan waktu. Dengan kata lain, saudara sedang belajar merendahkan diri. Dan Tuhan berkata, siapa yang merendahkan dirinya akan apa? Ditinggikan. Ada amin? Apa yang terjadi buat orang yang tidak mau memanfaatkan karunia yang Tuhan berikan? Matius 21 ayat 43 tentang hal kerajaan sorga. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Luar biasa. Buat saudara yang tidak mau memanfaatkan kerajaan Allah ini, itu akan diambil dari saudara. Akan dikasih kepada orang lain yang mau melayani. Dengan kata lain, karunia, talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, kalau saudara tidak pakai untuk melayani Tuhan, Tuhan ambil kasih buat orang lain. Dan saya pernah mendengar hamba Tuhan yang berkata, waktumu untuk melayani Tuhan sudah tidak ada. Sudah diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain. Jangan sampai itu terjadi kepada kita semua. Amin. Mari melayani Tuhan sebelum terlambat. Waktu kita melayani, kita menunjukkan nilai kerajaan Allah dan gereja. Kita menunjukkan bahwa kita merasa bertanggung jawab untuk memperluas kerajaan sorga dan membuatnya berhasil. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Kita masuk poin yang ketiga. Dengan melayani Tuhan, kita menunjukkan kasih kita pada Tuhan. Dengan saudara melayani Tuhan, saudara sedang mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Pada saat saudara melayani, saudara sedang berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Tahukah saudara, pada zaman perjanjian lama, tidak semua orang boleh melayani Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, hanya suku Lewi yang memiliki hak khusus untuk masuk kepada bait suci dan melayani segala urusan dalam kemah bait Allah. Hanya suku Lewi. Coba kita baca Bilangan 1 ayat 49 sampai 50. Bilangan 1 ayat 49 sampai 50. Hanya suku Lewi janganlah kau catat dan janganlah kau hitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel. Tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi kemah suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Mereka harus mengangkat kemah suci dengan segala perabotannya. Mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya. Loncat ayat 53 sampai 54. Ya. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu.
Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat mereka. Saudara, suku Lewi, imam-imam dari suku Lewi yang punya hak istimewa untuk melayani Tuhan. Orang lain tidak boleh pada zaman perjanjian lama. Bagaimana dengan zaman perjanjian baru? Zaman saudara dan saya hari ini. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Ya, saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh apa? Belas kasihan. Saudara dan saya adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saat ini, saudara mendapat kasih karunia untuk melayani Tuhan. Dulu, mereka melayani Tuhan karena apa? Garis keturunan. Sekarang pelayanan itu dibuka untuk semua yang mengasihi Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan kita semua imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Saya menghimbau kepada semua, mari kita terlibat. Paling pertama, mari kita masuk dalam family altar. Kita belajar di sana melayani. Saudara, mungkin ada yang belum tahu gereja kita kenapa dikasih nama FHCC Betani. Itu kalau bahasa kerennya itu Father House Community Church. Gereja yang berkomunitas. Ada komunitas di dalamnya, ada interaksi satu sama lain di dalamnya. Bukan hanya datang hari Minggu 2 jam duduk, kasih panas kursi, kong pulang. Minggu depan datang lagi, demikian rutin kong duduk di tempat yang sama. Bukan seperti itu. Di tempat ini Bapak Gembala punya visi yang luar biasa. Sebuah gereja komunitas akan dibangun. Dimulai dari mana? Dari FA. Mari saudara, dimanapun lokasi saudara berada, ada 8 FA. Saudara bisa melihat wilayah yang terdekat, ataupun di mana yang saudara ada teman di situ, monggo, silakan ke sana. Di sana saudara boleh belajar melayani Tuhan. Cuma sedikit orangnya, jangan malu-malu. Kalau di sini terlalu banyak mungkin malu. Kalau di FA coba mungkin 15-20 orang. Kalau saudara berdoa kan tidak terlalu malu toh, bisa belajar dari sana. Saudara, poin yang ketiga ini sangat luar biasa. Kalau kita melayani Tuhan, tandanya kita mengasihi. Begitu kita ditanya, kau mengasihi Tuhan? Ya. Pas mau melayani, banyak alasan. Petrus ditanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, ya. Tuhan cuma jawab, gembalakan domba-dombaku. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengatakan kepada orang lain kita mengasihi Tuhan, mari melayani. Saudara, tadi malam sampai jam 10 lebih, setengah 11 saya lagi baca-baca persiapan. Saya pingin makan martabak, ya. Saya pingin makan martabak, istri saya ada di samping. Saya lihat ke dia, saya bilang, Ma, apa pengen? Tapi sambil saya lihat jam, alah, setengah 11. Pasti kalau mau keluar suka malas. Saya semalas mau keluar kalau mau beli martabak. Jadi saya diam lagi. Tidak mungkin saya suruh dia yang pergi beli, saudara. Saya diam lagi. Dia yang tanya sama saya, mau beli apa? Mau apa? Tadi bilang apa sih, mau apa? Saya bilang, enggak jadi. Diam lagi. Saya baca-baca lagi. Giliran dia yang bilang, Pak, Mama pingin martabak. Loh, saya bilang, lo kok sama? Saya bilang begitu. Tadi saya aja mau bilang pingin martabak, cuma lihat malas mau keluar. Bilang, tapi Pak, Mama pingin martabak. Dia bilang begitu. Saudara, tadi saya pingin, saya urungkan niat karena saya malas. Sudah setengah 11, pakai baju tidur, kau mau pergi keluar. Tapi karena saya mengasihi dia, waktu dia minta, saya bilang, iya, kita pergi. Jadi 4 orang ketelan pergi beli martabak. Saya melakukan permintaannya yang tadinya saya tidak mau untuk saya sendiri, karena saya semalas, ada persiapan. Tapi begitu dia minta, saya lakukan. Kenapa saudara? Saya tahu dia itu saya, karena saya mengasihi dia. Kalau
Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, saudara akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya, silakan. Haleluya. Pakai istirahat ini. Mau ice breaker dulu. Kalau ada Ibu Elin kita suruh naik sini. Dia cuma 1-2 gerakan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita dulu. Iya. Yang semangat dong. Sebagai anak Tuhan mesti memiliki semangat yang luar biasa. Amin. Iya. Saudara, tadi kita sudah dengar 3 poin. Semuanya tentang hal karunia melayani. Dan poin pertama, dengan melayani kita menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Dan di poin yang kedua, dengan melayani kita menunjukkan nilai kerajaan Allah. Itu 2 tentang mengenai Allah. Dan yang ketiga, dengan melayani Tuhan kita menunjukkan kasih kita pada Tuhan. Jadi 3 hal semua mengenai tentang hubungan kita dengan Tuhan dalam hal melayani. Di hal keempat ini hal yang paling susah, saudara. Yang keempat, dengan melayani kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Inilah yang kadang membuat orang enggan mau melayani. Saya mau jujur katakan kepada saudara, orang yang sombong tidak bisa melayani. Amin. Amin. Karena kalau melayani saudara, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Inilah yang akan menghancurkan kebanggaan diri kita, mungkin menghancurkan mungkin saya orang hebat. Kalau dalam hal pelayanan tidak ada. Saya mau bilang kepada saudara, karunia dengan namanya talenta itu sama-sama pemberian Tuhan. Tetapi beda, saudara. Talenta itu bisa dimiliki oleh orang di luar sana. Contohnya main musik, ya kan, dibawa jago main musik, punya talenta menyanyi, punya suara bagus. Tetapi karunia itu hanya diberikan lewat Roh Kudus kepada saudara dan saya. Jadi kalau saudara bisa melayani, bahwa itulah karunia Tuhan yang Dia berikan kepada saudara itu untuk melayani. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Dan memang tidak gampang untuk memiliki itu. Sebab itu mari saudara lebih giat, ya kan? Dan Tuhan mau semua kita bisa melayani. Dan saudara pikir, wah, kalau saya melayani semua, mana DP jemaat? Jangan takut, saudara. Ladang sudah menguning, pekerjaannya yang kurang. Amin. Gorontalo luas, penduduknya terbesar. Saya pikir lebih banyak penduduk Manado daripada Gorontalo, padahal tidak. Coba saudara buka. Lebih banyak Gorontalo daripada Manado. Padahal kotanya mungkin besar jauh Manado. Keramaiannya. Jadi saudara, yang keempat, mari kita belajar sama-sama. Dengan melayani kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Saudara, memang tidak gampang untuk melayani kalau kita mau menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagaimana Dia bisa mau menghancurkan dirinya, perasaannya, bahkan Dia mau rela mati di kayu salib untuk melayani saudara dan saya. Amin. Untuk itu mari kita mau belajar bagaimana apa yang harus kita miliki sebagai orang yang bisa dan memiliki karunia untuk melayani. Saya ingin saudara semuanya bisa memiliki ini dan tidak terbatas, saudara. Bukan cuma sebagai saya, sebagai full timer, atau Pak Johnny Hong, atau Pak Teddy Matok, atau yang lainnya yang seringnya di mimbar yang melayani. Saudara pun bisa melayani dimanapun saudara berada. Jadi kalau bilang saudara tidak punya kemampuan, itu bohong. Pak Teddy bilang tadi kan, tidak punya kemampuan itu bohong. Tidak punya waktu itu bohong. 100% bohong. Yang sebetulnya yang saudara tidak punya apa? Tidak mau. Cuma itu saja. Kalau saudara bilang mau, semuanya pasti ada. Amin. Bilang mau. Wih, takut semua. Coba beri salam kiri kanan dulu, katakan mau melayani. Catat namanya siapa kiri kanan ya. Iya loh saudara. Kalau saudara bilang mau, pasti bisa melayani. Apapun itu. Saya mengalaminya. Nanti saya beri kesaksiannya. Dan banyak kesaksian yang bisa kita lihat. Yang penting mari kita lihat apa ciri penting yang harus dimiliki seorang pelayan.
Jadi karunia melayani itu menjadi pelayan, saudara. Jadi karunia melayani itu bukan bahwa berdiri di mimbar, cuap-cuap, ya kan, pamer kebanggaan, enggak. Ini yang harus kita tahu, bahwa kita melayani, kita menghargai orang lain lebih dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah kerendahan hati. Di Yohanes 13, nanti saudara buka mengenai bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus sudah memberi contoh. Kita baca di ayat 17 saja. Yohanes 13 ayatnya yang ke-17. Ya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tadi kita sudah baca. Pak Joni Hongo sudah bacakan bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, kalau ingin menjadi seorang hamba Tuhan atau pelayan, memiliki karunia melayani, kita harus memiliki kerendahan hati. Amin. Siapapun dia, di tingkat manapun, kalau sudah masuk dalam dunia pelayanan, itu harus memiliki kerendahan hati. Dan ingat, orang sombong jangan harap bisa melayani. Bukan saya takabur atau saya kasar loh. Ini kenyataan yang harus kita terima. Karena memang hal keempat inilah yang kadang membuat manusia ketika sudah melayani bisa bentrok dengan teman sesama pelayanan, ya kan? Atau lihat mau lebih sudah berbuat lebih kepada orang lain tidak hargai, itu bisa jadi maraju. Gorontalo paling banyak penyakit maraju. Tapi puji Tuhan, saya lihat di sini pelayan kita semakin luar biasa karena banyak yang mau bayar harga. Dulu saudara, ketika masih sewa-sewa tempat, pindah, dan bahkan sampai di tempat ini, saya paling cepat datang. Setiap pagi, kalau ibadah jam 9, jam 8 saya sudah di sini. Biasa jam 8:05 lah. Yang lain belum ada. Tapi sekarang, saudara tahu, pagi jam 6 sudah ada yang di sini. Yang make up, Pak Gembala sudah bilang kan. Yang singernya sudah datang. Jadi saya dulu pikir, wah saya paling cepat. Sekarang saya kalah. Ada yang lebih cepat. Amin. Jadi saudara, harus kita bayar harga memiliki kerendahan hati. Kalau saudara tidak punya kerendahan hati, bikin apa bodoh-bodoh, bangun jam 5 pagi, pergi gereja jam 6 pagi, ya kan? Toki-toki gereja belum sampai yang datang itu. Saya ingat Pak Julian pertama kali itu make up artis dimulai, karena yang jaga gereja belum tahu, belum terbiasa. Mereka bangun kan biasa agak lat. Dia sampai panjat pagar saudara untuk kasih bangun yang jaga gereja. Jadi kalau saudara tidak punya kerendahan hati, tidak akan bisa melayani seperti itu. Dan itu karunia yang Tuhan berikan, bukan main-main saudara. Amin. Jadi saudara mintalah karunia itu diberikan kepada saudara. Dan ingat, saudara mau dapatkan itu gampang. Yang penting bilang mau, pasti dapat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, harus punya sukacita. Sebagai seorang pelayan harus memiliki sukacita. Mari kita baca di Mazmur 100 ayat 2. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saudara, kalau saudara datang beribadah dengan sukacita, dengan firman sukacita, saya juga merasa diberkati yang menyampaikan. Pak Joni Hongo pun diberkati. Tapi kalau saudara duduk molongo, bilang amin, dia cuma berdiam. Ada haleluya, tidak ada di rumah haleluya. Ada amin, amin ya ikut. Bawa diam. Jadi kalau saudara penuh sukacita, saudara juga melayani. Saudara keluar ke sana, saudara penuh sukacita, tetangga bisa lihat, ya kan? Teman sekerja bisa lihat, itu saudara melayani. Saudara sudah membawa kerajaan Allah ke dalam diri saudara untuk diberitakan kepada sesama kita. Amin saudara. Jadi ingat, harus punya sukacita. Yang penting mau, sukacita itu ada. Saya mau cerita bekas mantan bos saya dulu. Dia cukup terkenal di Makassar. Kalau mungkin orang-orang Makassar, kalau memang yang lahir besar sana, pasti tahu pabrik es di Makassar yang terbesar dulu. Dia orangnya sangat sombong sekali. Karena dia dididik dengan uang yang banyak dan otoritas yang luar biasa. Dia punya ruko besar sekali di Makassar, itu punya satu kompleks ruko. Dan suatu waktu, dia dulu sekolah di luar negeri, dia balik ke Makassar, dia pegang perusahaan itu. Dan saya sempat bergabung. Saudara tahu, wali kota pun dia tidak lihat kalau dia lagi marah. Gubernur pun datang di tempatnya, dia tidak sapa. Karena sombongnya, kalau dia marah, tidak ada manusia dianggap tidak rendah di hadapan dia kalau dia lagi marah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Dia dulu pengurus kelenteng dan bendahara. Dan saya sangat terkejut ketika saya ke lembaga pemasyarakatan.
ada seorang jemaat dari Makassar ada kasus sini di lembaga. Saya ketemu, saya bercerita dengan dia. Ternyata dia wakil gembala dari mantan bos saya. Saya kaget. Dia bilang dia sudah jadi gembala sekarang. Jadi saudara, dia yang dari orang yang begitu sombong, saudara bisa bayangkan. Saya ingat sekali saya balik dari pulau, waktu saya tugas di pulau ke Makassar. Saya duduk di kantor dengan dia lagi marah-marah, wakilnya dia, direkturnya dia, dan saya masuk, saya pun kena damprat karena kami ada melakukan kesalahan sedikit. Dan pada saat itu wali kota datang masuk ke rumahnya. Dia sapa halo pun tidak. Bayangkan saudara. Dia marah saya dengan itu, teman saya, pokoknya dia marah-marah. Wali kota masuk pun dia say hello-nya, sampai itu wali kota pergi. Tapi saudara luar biasa. Karena Tuhan jamah dia, karena dia punya istri yang luar biasa yang selalu mendoakan dia. Istrinya yang luar biasa selalu mendoakan dia. Dan saya tidak tahu bagaimana ceritanya dia bisa masuk beribadat ke gereja. Walaupun sempat pindah-pindah. Saya memang pernah dengar dia ke gereja Betani Makassar. Hanya sekarang dia dirikan GBI di Ponegoro, dia jadi gembalanya sendiri. Saudara, kalau Tuhan mau jamah saudara, dia beri karunia melayani, saudara akan dihancurkan. Amin. Dan saya tahu dia orang yang banyak uang. Dia tidak perlu bekerja pun uangnya bisa datang sendiri. Dan puji Tuhan dia mau jadi gembala, punya kerendahan hati dan dia sangat memiliki sukacita. Amin. Jadi saudara, ketika kita mau melayani, Tuhan akan memberikan apa yang persenjatai kita dengan segala macam yang dia punya, yang bisa membuat kita melayani dia dengan luar biasa. Amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang harus dimiliki oleh seorang pelayan adalah excellent atau unggul. Mari kita baca di Kolose 3 ayat 17. Saya bacakan kepada saudara. Saudara simak dengan baik, jangan mengantuk. Dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi saudara, yang harus dimiliki oleh seorang pelayan apa? Excellent, unggul, melakukan yang terbaik selalu. Saya cerita lagi ini, ada seorang, bisa tolong dibukakan gambarnya? Iya, ini mungkin tidak terlalu terkenal di dalam dunia di luar sana, tapi dalam dunia pelayanan mungkin banyak pun yang tidak tahu. Dia bernama David Livingstone. Dia lahir di Skotlandia pada tahun 1913 kalau tidak salah ingat. Iya. Dan dia adalah seorang yang sangat cinta Tuhan saudara. Dia lahir di keluarga yang tidak terlalu kaya dan dia sangat ingin menjadi dokter. Tapi dia tidak mungkin jadi dokter dengan keterbatasan ekonomi keluarganya. Tapi karena dia begitu giat, dia bekerja pada pemerintahan dan dia akhirnya bisa menjadi seorang dokter. Dan saudara tahu pada tahun 1938 dia masuk ke perhimpunan penginjilan di London, di Inggris. Dan dia diterima di situ. Dan pada waktu itu dia dikirim ke Afrika. Dan saudara tahu disitulah mulai dia menunjukkan kualitas keunggulannya dia sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayannya dia, pelayan Tuhan. Dan saudara, saya baca kisahnya ini luar biasa. Dia ketika dalam pelayanannya itu, saudara tahu Afrika kan, dia yang buka pertama untuk menggambarkan ke dunia, inilah modelnya Afrika bagaimana. Dan dialah yang menggambarkan Injil ke Afrika, dan dia ingin semua orang Afrika tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dan hal itu tidak gampang. Suatu saat yang waktu sudah setelah 16 tahun dia melayani di sana, dia balik ke London. Dia diundang di Skotlandia, di negaranya dia, di kampungnya dia untuk membawakan sepatah dua patah untuk wisudawan. Pada saat itu lagi wisuda di sebuah sekolah. Dan seperti kebiasaan mahasiswa ya kan, kalau begitu mau wisuda mereka pegang trompet. Ya toh, kalau habis tiup trompet
merayakan kemenangan, merayakan bahwa mereka sudah lulus di wisuda. Tapi pada saat waktu dia naik, semua orang diam. Tahu keadaannya bagaimana? Dia punya tangan diikat sebelah, karena tangannya pernah remuk di hampir di gigi singa. Dia punya pendengaran setengah sudah tuli, badannya itu hitam, kecil, kurus, pokoknya jelek sekali. Ketika dia naik, tidak ada yang tiup trompet. Sampai dia selesai bicara, tidak ada yang tiup trompet. Dia memperlihatkan gambaran bahwa inilah yang dia berikan kepada Tuhan. Saudara, di catatan harinya dia bilang apa? Tidak ada satupun yang berharga dalam kehidupan dia. Hanya semuanya karena Tuhan, hanya untuk Tuhan. Saudara, tidak semua kita bisa melayani seperti dia. Ini cuma apa istilahnya, orang yang khusus yang dipilih Tuhan yang bisa melayani pelayanan seperti dia. Tapi mari kita mau lihat bagaimana pengorbanan seseorang yang luar biasa. Dan saudara tahu, dia tidak dihargai, tidak diberi penghargaan yang luar biasa. Nah, itulah namanya pelayanan kepada Tuhan. Excellent, unggul, melakukan yang terbaik walaupun tidak dilihat mata dunia. Walaupun kita mungkin tidak dipuji-puji, tidak dibanggakan, tidak mendapatkan penghormatan, tapi itu yang dilakukan. Dia lakukan apa? Semua untuk Tuhan. Amin. Jadi katakan dulu, mau melayani. Ya, sudah lumayan, sudah boleh, sudah agak banyak. Tadi sedikit. Jadi saudara, perhatikan. Kalau kita mau melayani dan kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan, mari kita tunjukkan bahwa saya mau dulu. Ya. Tidak perlu kayak Pak David ini, bahwa mau kirim di Afrika, tidak usah saudara. Saudara pulang, saya di rumah, di tetangga-tangga saudara atau di lingkungan saudara bekerja. Cukup itu saja. Yang penting rajin ke FA, ya kan? Ke FA saja susah setengah mati. Sudah nanti banyak yang tersinggung lagi kalau saya mau bicara FA. Iya kan? Kalau bicara FA nanti ada yang veto lagi dia, terus singgung-singgung lagi Pak kita. Tapi saudara perhatikan bahwa kita semua kalau ingin menerima karunia dan ingin diubahkan oleh Tuhan, mari kita mau melayani. Amin. Amin saudara. Gampang kok mau melayani, terima tamu bisa, ya kan? Kalau bilang saudara tidak punya waktu, ya itu bohong saudara. Saudara yang atur waktu kok. Apalagi pegawai negeri, mohon maaf, saya tahu jamnya teratur, ya kan? Pagi masuk jam begini, pulang jam begini, ya walaupun ada lembur, tapi tetap kita bisa atur waktu. Apalagi yang punya perusahaan, ya kan? Yang pengusaha yang punya, ya saya punya waktu dong, mau saya. Mau masuk kantor jam berapa, iya toh? Saya mau panggil anak buah jam berapa? Ada rapat saya suruh wakili, ya kan? Jadi sebenarnya semuanya bisa kita adakan. Amin. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan kepada saudara, mari kita lihat, saya ada catat. Ini sebetulnya ciri-ciri pelayan. Ini pelayan pada umumnya saudara. Tapi mari kita lihat ini ciri-ciri pelayan yang unggul, yang harus kita orang miliki, yang kalau bisa kita bentuk dalam kehidupan kita. Kalau saudara bilang, wah saya so begitu dong kita festival, enggak. Kalau saudara mau, Tuhan bisa ubahkan saudara. Saya beri kesaksian tadi kan mantan bos saya, walaupun orang sombong bagaimana, kalau saudara mau melayani, mau datang kepada Tuhan, semuanya Tuhan bisa ubahkan. Amin. Yang pertama itu, ciri-ciri pelayan itu sangat suka menyatakan kasih melalui perbuatan, bukan dengan kata-kata, dengan melakukan pekerjaan yang sifatnya praktis, seperti apa? Membereskan rumah, membersihkan rumah. Ini bukan kayak Fampo ya, ini tapi kasarnya loh saudara, saya bilang. Membantu pekerjaan-pekerjaan tangan apa saja untuk menyenangkan orang lain. Catat loh saudara, menyenangkan orang lain dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Itu ciri-ciri pelayan. 2, memiliki kemampuan untuk mengingat hal-hal yang detail, apa yang disukai orang yang dilayaninya. Jadi tidak gampang. Kalau mohon maaf, kalau saudara mau dapatkan semua ini, ya saudara serahkan kehidupan saudara kepada Tuhan. Yang ketiga, menyelesaikan apa yang telah dimulai dengan tuntas. 4, sulit berkata tidak kepada orang lain yang meminta bantuannya dan untuk tidak terlibat dalam berbagai macam kegiatan. Yang kelima, suka memenuhi kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan diri sendiri. Saudara bisa bacakan di belakang. Yang keenam, menjaga agar segala sesuatu rapi dan teratur dan tidak bisa tahan berada di tempat yang tidak rapi. Saya juga belajar dari ini saudara. Saya mau belajar membentuk sifat saya seperti ciri-ciri pelayan ini. Dan memang hal ini tidak mudah. Kita butuh waktu dan butuh pengorbanan lebih lagi. Dan butuh ketundukan kita kepada Tuhan dan pimpinan kita. Amin.
Yang 8, merasa butuh untuk dihargai sehingga yakin pekerjaannya telah selesai dengan baik. Yang 9, melakukan sesuatu lebih daripada yang diminta. 10, menemukan sukacita terbesar apabila menolong orang lain. Saudara bayangkan, sukacita bila menolong orang lain. Daya tahan tubuh lebih tinggi, energik, cenderung melakukan segala sesuatu dengan sempurna, memiliki pandangan bahwa melayani adalah hal terpenting dalam kehidupan. 14, semua pekerjaan dilakukan dengan sendiri dan kurang senang mendelegasikan kepada orang lain. Saudara, saya baca-baca ini, betul juga ya. Saudara tahu kalau saya bikin host, kami bikin host itu saat ini lebih menyita waktu dan tenaga. Karena kami pakai kayak Dekosi, Salon Evelyn untuk make up. Dulu tidak pakai begitu, ya kan? Pakai make up, kita shoot, cari tempat yang baik, dan bahkan kadang mesti ulang sampai berapa kali, sampai pas view yang berbicara, ya kan? Habis itu saya mesti edit, saya kadang edit pulang sampai jam 12 malam. Tapi saudara tahu, ada yang bilang begini, FA minggu depan di mana Kang? Kita tidak tahu kita tidak dengar itu Tuhan. Oh iya, kita hanya perhatikan. Saya bilang, Tuhan tolong ini host dibikin 3 hari loh. Saya bikin sampai tengah malam, begitu ditayangkan cuma 5 menit, orang tidak lihat. Coba bayangkan. Ya, baru loh kejadiannya. Oh tidak hadir. Yang dia bilang begini, FA gabungan Kang, di mana ya? Saya tidak tahu. Ya ampun Pak, saya bilang tidak lihat host, bilang enggak, saya tidak perhatikan. Dia ada lihat tapi tidak perhatikan. Jadi mungkin cuma lihat yang bicaranya ceweknya saja lihat atau apa kayak saya tidak tahu. Jadi saudara, itulah namanya pelayanan. Sukacitanya luar biasa. Tapi saya percaya bahwa melayani itu penuh dengan sukacita. Amin. Dan kita yang melayani, kita akan mendapatkan sukacita yang lebih lagi. Saya saksikan kehidupan saya, saudara. Saya dulu bilang komputer tidak tahu. Mungkin saya sudah sering katakan, ya kan? Pertama kali kita bikin kerja saya bergabung dengan kerja Betani. Saya ingat sekali saya belum bisa pegang namanya mouse komputer. Dan pada waktu itu kita tidak ada tenaga. Ibu gembala yang bikin wartanya. Saudara tahu warta gereja kan? Itu pertama kali bikin di rumah, di perumahannya. Dan itu rumah yang kecil, sempit, panas. Dan saya di Pak Gembala bilang, coba belajar. Saya ke tiap pagi, jadi saya ke sana waktu bikin warta saya belajar. Jadi saya pertama diajar oleh Ibu Gembala untuk bikin warta, pegang komputer. Dan saudara, puji Tuhan, karena saya mau, Tuhan tambahkan semua talenta-talenta yang ada bagi saya. Amin. Saya sekarang bukan cuma bisa bikin warta loh, tapi warta sekarang bukan saya yang bikin. Hampir semua saya bisa bikin. Ya kan? Pokoknya kalau pekerjaan sudah terbengkalai, bikin host dulu bukan saya yang bikin. Cuma lantaran tidak ada yang mau bikin, ya boleh buat kita lagi yang bikin. Dan hanya saya bikin sampai sekarang belum ada yang mau bertanggung jawab, hanya saya bikin terus. Tapi saya percaya Tuhan akan mengirimkan orang-orang dan saudara, bukan dari jauh. Saya tidak mau Tuhan kirim dari luar. Saya mau Tuhan kirim yang ada di sini. Amin. Jemaat yang ada di sini Tuhan beri karunia yang lebih lagi supaya bisa melayani Tuhan. Amin. Yang utamanya apa? Mau. Amin. Begitu ada yang dengar dia bilang mau. Jadi utamanya mau dulu. Kalau saudara mau, semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau bilang cuma kepintaran, kemampuan saudara, tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Iya loh saudara, tidak ada apa-apanya. Saya tidak lulusan teknik, tidak lulusan ekonomi, tidak sarjana, tidak ada apa-apa. Tapi semua saya bisa kerjakan dengan baik, kecuali main musik. Oh maaf, saya tidak bisa main musik. Saya kalau bikin lampu, bikin listrik, bikin apa bisa semua. Tapi saya tidak mau, saya sendiri yang menanggung beban. Bukan menanggung beban sebetulnya, mendapatkan berkat makan sendiri. Saya ingin semua kita bisa mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Karena dengan melayani, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Bukan masalah uangnya saudara. Kalau bilang masalah uang itu nomor sekiannya, kita pasti diberkati. Saya bilang tadi bekas bos saya kan, kalau bilang uang, dia banyak sekali uang. Saya tahu dia banyak duit. Tapi itu sukacitanya begitu melayani, begitu menjadi hamba Tuhan, sukacitanya luar biasa. Amin. Saya undang petugas pelayan yang main musik tampil ke depan. Sekali lagi yang penting apa? Mau. Amin. Saya percaya yang penting mau, kita akan ditambahkan oleh Tuhan dan saudara akan menerima karunia melayani. Dalam bidang apa saja, masih banyak kok di sini tempatnya. Amin saudara.
Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padamu, yang terbaik yang ada padamu, yang terbaik yang ada padaku, Yesusku. Mari beri kemuliaan pada Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan, lewat firman yang sudah disampaikan pada kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar untuk melayani Engkau. Beri kami hati yang rindu untuk melayani Engkau Tuhan. Beri kami Tuhan hati yang selalu mau lekat dengan Engkau. Dan beri kami keberanian Tuhan, di mana kami mau melayani Engkau. Kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami.
Kami percaya Roh Kudus yang bisa menopang kami. Kadangkala kami tak mau Tuhan, tetapi kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya pelayanan kami boleh naik Tuhan, menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati para hamba yang sudah melayani Tuhan. Beri mereka hati yang lebih lagi atas Engkau. Beri mereka roh yang takut akan Engkau. Dan Engkau memberkati mereka di mana mereka berada. Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau memberkati apa yang menjadi pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan untuk pembangunan. Mari para pelayan Tuhan tampil ke depan. Dan saudara, yang perlu saudara perhatikan, waktu saudara masuk tadi di warta jemaat, ada amplop yang diselipkan. Jadi saudara yang mau memberi persembahan pembangunan, saudara boleh memasukkan ke dalam amplop. Dan mungkin juga saudara boleh masukkan di dalam kotak yang sebentar yang akan dijalankan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Engkau yang terbaik bagi kami Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami. Kami sudah datang Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau ajari kami untuk melayani Engkau. Dan beri kami keberanian Tuhan untuk mau melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memberi persembahan. Apa yang akan kami persembahkan, biarlah Tuhan Engkau yang tilik setiap hati kami. Persembahan yang kami persembahkan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang perlu saudara perhatikan. Untuk bagi jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami di tempat ini, tadi telah dibagikan renungan dan kupon yang saudara bisa tukarkan dengan minuman dingin di toko buku di lantai 1 setelah ibadah ini selesai. Berikut, daftarkanlah diri Anda sebagai anggota jemaat Betani Gorontalo dengan mengisi formulir data jemaat. Untuk formulir data jemaat bisa didapatkan di dekat kotak perpuluhan dan dikembalikan ke dalam kotak perpuluhan. Untuk ibadah raya 1 dan 2 Minggu tanggal 21 April akan disertai dengan pengurapan anak sekolah minggu. Jadi mohon perhatian orang tua dan guru sekolah minggu. Yang berikut, untuk perubahan jam ibadah doa pemulihan dari pukul 7 menjadi pukul 7.30 setengah 8 malam. Jadi untuk ibadah pemulihan yang biasanya jam 7 akan diundur menjadi jam 7.30 atau setengah malam. Jadi kami mengharapkan supaya saudara yang mungkin biasa agak terlambat datang, ini sudah diundur setengah jam lagi supaya bisa agak cepat datanya. Jangan diundur setengah jam, datanya tetap biasa diundur juga. Jadi mohon perhatian, bisa datang lebih awal. Biasanya kita jam 7, sekarang jam 7.30. Dan wajib bagi setiap pelayan Tuhan untuk mengikuti pendidikan dasar-dasar Alkitabiah. Pendidikan akan diadakan dengan sistem pendidikan terabsensi dan mengikuti jenjang di setiap hari Kamis di doa pemulihan. Jadi sekali lagi saudara, kita datang pada hari Kamis, kita boleh datang berdoa bersama-sama di tempat ini. Doanya cukup panjang. Kalau hari Minggu biasanya kan hanya sekedar datang, doanya tidak terlalu panjang. Tapi kalau hari Kamis kita bisa agak lebih santai, kita boleh diberkati lebih lewat doa kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan. Kami boleh menjadi pelayan-pelayan yang memuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati Bapak Gembala di tempat ini Tuhan yang sedang bertugas di luar kota Tuhan. Engkau menyertai pelayanannya, memberkati semua apapun yang dia lakukan. Biar Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk hidupnya dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati para hamba-hamba-Mu yang pada siang hari ini melayani Engkau. Mulai dari mereka yang melayani di depan sampai di atas mimbar. Tanpa terkecuali satupun Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Bagi saudara yang akan mengabadikan perpuluhan pada siang hari ini, mari imani kata-kata ini bersama dengan saya. Berkat kami bukan dari dunia ini. Berkat kami berasal dari tingkap langit dari surga. Dan siang hari ini tingkap langit terbuka, berkat tercurah. Hidup kami diberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Mari kita angkat tangan kita lebih tinggi lagi. Kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kira bayase. Kira labas, kira labas, haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Tuhan menengadahkan wajahnya kepadamu, melimpahkan sejahtera dalam segala waktu. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbungmu dan ke dalam segala usahamu. Tuhan memberkati kedua belah tanganmu yang terbuka dan angkat bagi Dia. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Biar berkat ini tercurah mulai siang hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin.